Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sholatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala aliha wa ashabiha wa man bawallah. Amma ba'd, fa ya ibadallahi usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatihi qad fayal muttaqun. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat itulah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat Jumat.
Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, Khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada hadirin semuanya, marilah kita terus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, sehingga dengan demikian kita akan bisa meraih derajat yang tertinggi di sisi Allah, yaitu derajat takwa, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kedudukan yang paling mulia, derajat yang tertinggi di mata Allah adalah derajat takwa. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini pula sedikit saya akan menyampaikan nilai-nilai dasar beragama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Pada saat ini kehidupan beragama hadir tanpa spiritualitas, karena kehidupan beragama kita hanya berisi pengulangan tanpa penghayatan mendalam atas ajaran-ajaran Islam, sehingga tidak menyentuh kedalaman kalbu manusia. Terkadang sholat yang kita kerjakan seperti hanya sebatas yang bersangkut paut dengan hukum-hukum tentang syaratnya, rukunnya, sah dan batalnya saja. Kita tidak lebih layaknya mesin yang diprogram untuk menegakkan sholat tanpa merasakan kesan setelahnya. Karenanya, dalam menjalankan agama, jangan sampai didasarkan atas suatu konstruksi pemikiran yang sempit dan koridor-koridor normatif yang serba membatasi, melainkan harus diisi dengan nilai-nilai agama yang universal dan merespon tantangan tertinggi. Ada 4 nilai yang paling esensial dalam beragama. Yang pertama, al-tauhid. Nilai dasar tauhid mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya wujud mutlak adalah Allah. Dialah satu-satunya entitas yang tidak bermula dan tidak berakhir, khotim dan baha. Sedangkan manusia dan segala makhluknya adalah kenyataan yang masa kehidupannya tak lebih dari 2 atom perjalanan waktu. Karena keberadaannya, mereka senantiasa hancur atau fana. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai tauhid pula menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Jadi sholat, hidup, mati, itu semuanya kita orientasikan kepada Allah Ta'ala dan karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyayati lillahi rabbil alamin.
Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Tauhid tidaklah dimaksudkan sebagai doktrin keagamaan dalam pengertian kepercayaan atau belief, kewajiban atau obligation, atau larangan prohibition, tapi pembentuk prisma pandangan hidup yang menurunkan gagasan-gagasan mulai dari etika, moral, pendidikan maupun politik. Nilai dasar yang kedua yaitu nilai al-ittiba, yaitu mengikuti. Nilai dasar beragama ini mengemukakan tentang pentingnya setiap muslim selalu menaati seluruh larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menteladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa im tanayaktum fi syai'in farudduhu illallah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir khairun faksan takwil." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi para hadirin sekalian yang saya hormati, marilah dalam mengarungi kehidupan ini kita selalu tunduk dan patuh atas perintah Allah dan selalu mengikuti teladan Rasulullah SAW, sehingga hidup kita akan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian nilai dasar yang ketiga yaitu al-taisir atau kemudahan. Nilai dasar yang ketiga ini merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang diberikan Allah agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agamanya, terutama dalam situasi sulit. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan setiap kesulitan pada dasarnya menuntut kemudahan. Al-masyaqah tajlib al-taisir. Salah satu kemudahan dalam beragama disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra walituk milu ngidata walituk kabiruha ala mahada kum wala alakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu
dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan dalam beragama bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dengan prinsip kemudian ini pula, tidak semua orang diwajibkan puasa. Namun secara umum terdapat dua cara untuk menebus utang puasa, yaitu qadha dan fidyah. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Adanya berbagai kemudian dalam ajaran Islam ini agar memastikan umat Islam dalam menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu, dan mendorong agar rajin menjalankan agama lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan. Tidak heran pula bila sekelas ulama besar kontemporer Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Ijtihad fil As-Syariati Al-Islamiyah menegaskan bahwa prinsip yang melandasi hukum Islam adalah taisir atau kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai dasar yang keempat yaitu nilai maslahat. Selain taisir, prinsip utama lainnya dalam Islam adalah maslahat. Lawan sepadan dari maslahat adalah mudarat. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad menyebutkan bahwa la dira wa la dira, tidak mudarat dan tidak dimudaratkan. Al-Ghazali dalam kitab Mustafa min al-Usul berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan ijtihad atau kemaslahatan sangat erat sekali. Maslahat menurut Al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adanya kemaslahatan dalam prinsip ajaran Islam menandakan bahwa penderitaan merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan. Sebab Islam tidak mengajarkan pencapaian prestasi spiritual melalui penderitaan. Allah memang memberikan penderitaan berupa sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Akan tetapi hal itu untuk mengangkat derajat manusia. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, wala taqlunakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsi minal ambali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Sehingga para hadirin sekalian, sesuai dengan firman tadi, jelas semua manusia akan mendapatkan ujian, baik berupa ketakutan, kesulitan ekonomi, dan berbagai masalah. Untuk itu, dalam mengatasi berbagai masalah itu, marilah kita sandarkan, kita mohon kepada Allah supaya segala masalah-masalah itu dimudahkan oleh Allah.
Jangan sampai kita tergoda oleh akidah yang akan menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang menjerumuskan ke jurang neraka. Para hadirin sidang Jumat yang saya hormati, demikianlah khutbah kita pada siang hari ini. Marilah kita menyelami relung nilai-nilai beragama ini agar senantiasa hidup bahagia di dunia dan akhirat, dan semoga dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal fa'izinnal aminin wa atqalana wa iyyakum fi yumrati ibadis sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallahi taqullaha wa hafidhu ala taati wa huduril jum'ati wal jamaah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardi ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.